Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah masa penantian. Bagaimana kita menghadapi masa penantian ini? Firman Tuhan dalam Matius 3:12 mengatakan, tangannya memegang nyiru untuk menampi. Dia akan membersihkan tempat pembantingan dan mengumpulkan gandum di dalam jelapangnya. Tetapi sekam akan dibakarnya di dalam api yang tidak dapat dipadamkan. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku Matius 3 ayat 1 hingga 12. Ini merupakan perkabaran Yohanes Pembaptis mengenai pertobatan dengan mengingat bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Apakah kita sudah bersedia akan penampian Tuhan? Sebuah ilustrasi. Para wanita menampi beras menggunakan nyiru. Beras dimasukkan ke dalamnya, lalu ditampi, digerakkan ke atas dan ke bawah. Kulit padi atau hampas atau sekam dan kotoran lainnya terbang keluar karena ringan. Sementara itu, butiran beras jatuh kembali ke tampahnya atau nyiru karena ia lebih berat. Artinya, beras yang berisi akan dipisahkan dengan hampasnya yang dibuang. Saudara, perhatikan bacaan kita. Yohanes Pembaptis tampil sebagai orang yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ramai orang datang kepadanya untuk mengaku dosa dan dibaptis. Tampil pula orang Farisi dan Saduki untuk dibaptis. Tetapi Yohanes menolak mereka. Bukan berarti Yohanes tidak menginginkan pertobatan mereka, melainkan dia mengetahui bahwa di lubuk hati mereka tersimpan kemunafikan. Dengan penuh keberanian Yohanes menegur mereka agar menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan, seperti yang tertulis dalam ayat 7 dan 8. Saudara, apa aplikasi firman Tuhan ini untuk kita? Kehidupan yang murni dengan kehidupan yang penuh kemunafikan sulit untuk dibedakan. Perbezaan baru tampak akan jelas pada masa penantian tiba. Di dunia ini ada anak Tuhan yang tampaknya memiliki kemurnian hati, tetapi sebenarnya hatinya sudah dicemari oleh tipu daya iblis. Dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Matius 7:20. Kehidupan yang berbuah memiliki nilai yang berat sehingga tidak goyah pada waktu penantian tiba. Tetapi kehidupan yang tidak berbuah tidak akan tahan uji. Bersiaplah, sebab alat penampi sudah di tangan Tuhan. Ia akan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-12. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa nilai kehidupan, yaitu dengan menghasilkan buah, akan menentukan apakah kita boleh bertahan atau terlepas oleh alat penampi Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia begitu baik. Dia menguatkan kita, Dia memberikan kita kemampuan untuk terus berbuah hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau terus memampukan kami untuk tetap berbuah sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.